Pernah merasa nggak sih, belakangan ini ekonomi kita kayak lagi gonjang-ganjing? Nah, di balik semua angka dan berita yang kita lihat setiap hari, sebenarnya ada sinyal-sinyal tak kasat mata yang lagi kasih kita peringatan. Yuk, kita coba bongkar bareng-bareng teka-teki ekonomi Indonesia saat ini. Oke, kita mulai dari gejala yang paling kelihatan, ya. Pasar saham kita yang lagi goyah. Tapi, tunggu dulu. Ini bukan sekedar angka yang naik turun biasa loh. Ini lebih kayak puncak dari gunung es, petunjuk adanya sesuatu yang lebih dalam. Untuk bisa paham situasinya, pertama-tama kita perlu lihat dulu lampu merah apa aja sih yang sebenarnya udah menyala terang di bursa saham kita. Belakangan ini, perdagangan di bursa kita sempat dihentikan paksa beberapa kali. Ini bukan hal sepele, ini adalah langkah darurat. Mekanismenya disebut circuit breaker, yang fungsinya tuh kayak rem darurat. Tujuannya, buat mencegah investor panik jual besar-besaran yang bisa bikin pasar ambruk. Jadi, poin krusialnya apa? Ini bukan penurunan biasa. Kalau sampai perdagangan harus dihentikan paksa 2 kali hanya dalam 1 bulan, itu tandanya ada kecemasan yang luar biasa serius di kalangan investor. Oke, sekarang kita beralih ke petunjuk besar yang pertama. Sebuah sinyal yang datang dari pemain global yang sangat berpengaruh, yang bisa dibilang mengubah cara pandang seluruh dunia terhadap Indonesia. Sinyal ini datang dari MSCI. Buat yang mungkin belum familiar, MSCI ini adalah lembaga raksasa yang menerbitkan indeks pasar saham. Apa kata mereka? Itu didengarkan oleh investor di seluruh dunia. Jadi, ini benar-benar sinyal yang sangat penting. Nah, disinilah pergeseran besarnya terjadi. MSCI itu beralih dari posisi long, yang artinya mereka optimis dengan fundamental ekonomi kita, ke posisi short. Posisi short ini pada dasarnya adalah taruhan bahwa ekonomi kita akan melemah. Ini perubahan sikap yang drastis. Dan ini dia alasannya, ini bukan spekulasi. MSCI secara spesifik dan belak-belakan menunjuk ke satu kelemahan fundamental, penerimaan negara kita yang sedang menurun. Peringatan soal tekanan fiskal ini, wah, ini bukan sekedar teori ekonomi di buku teks loh. Ini tuh rasanya seperti deja vu, mengingatkan kita pada sebuah momen yang sangat berbahaya dalam sejarah ekonomi dunia. Para ahli sekarang mulai menunjuk pada sebuah paralel sejarah yang bisa jadi peringatan keras buat kita. Krisis Meksiko tahun 1982. Ternyata ada kemiripan yang jujur saja agak mengerikan dan nggak bisa kita abaikan begitu saja. Coba deh kita lihat polanya. Meksiko sempat jaya karena harga komoditas minyak. Mereka belanja besar-besaran, utangnya menumpuk, lalu tiba-tiba, boom, harga minyak dunia anjlok. Pendapatan negara mereka langsung hancur. Ujung-ujungnya, di Agustus 1982, mereka gagal bayar utang dan krisis pun meledak kemana-mana. Sekarang, coba kita bandingkan dengan kondisi kita. Keduanya sama-sama bergantung pada komoditas, sama-sama mengalami penurunan pendapatan, dan sama-sama boros dalam kebijakan fiskal. Bahkan, rasio utang kita saat ini lebih tinggi dari Meksiko waktu itu. Kemiripan ini kan bikin kita harus waspada ya. Kekhawatiran ini bukan cuma omongan analis loh, peringatan resmi bahkan datang dari Menteri Keuangan kita sendiri. Beliau bilang, pembayaran utang kita akan meningkat lebih dari 2 kali lipat dalam beberapa tahun ke depan. Puncaknya ada di depan mata. Jadi intinya begini, ini tuh kayak masalah anggaran rumah tangga tapi dalam skala negara. Tagihan kita membengkak gila-gilaan, tapi di saat yang sama pemasukan kita malah lagi menyusut. Ini adalah posisi yang sangat rentan. Oke, mari kita geser sedikit perspektifnya. Karena masalah ini ternyata bukan cuma soal internal kita saja. Kita ini adalah bagian dari sebuah permainan global yang jauh lebih besar dan terus terang jauh lebih bergejolak. Coba lihat, ada 3 raksasa ekonomi dunia, Amerika, Tiongkok, dan Jepang, yang semuanya lagi membuat perubahan kebijakan besar. Setiap gerakan mereka itu ibarat ombak besar yang efeknya pasti sampai ke perekonomian kita, suka atau tidak suka. Nah, masalahnya pergeseran global ini menghantam kita dari 2 arah sekaligus. Sektor formal kita yang banyak bergantung sama ekspor komoditas terpukul karena ekonomi Tiongkok melambat. Di sisi lain, sektor informal kita juga terpukul karena era uang mudah dari Amerika yang biasa disebut bakar uang itu sudah berakhir. Betul sekali, era bakar uang sudah lewat. Aliran modal asing yang gampang masuk dan membanjiri startup-startup kita itu sekarang lagi mengering. Artinya apa? Bahan bakar untuk banyak perusahaan teknologi dan pekerjaan informal yang mereka ciptakan itu mulai habis. Ketakutan terbesarnya adalah, seiring likuiditas global yang makin ketat, para investor internasional ini mungkin mulai mencari-cari negara mana yang punya kelemahan. Dan sayangnya, beberapa sinyal menunjukkan bahwa sekarang kita ada di radar mereka.
Oke, jadi dengan semua tekanan dari dalam dan dari luar yang menumpuk ini, terus apa dong yang harus kita lakukan? Apa jalan ke depan yang paling masuk akal untuk membangun pertahanan ekonomi kita? Para ahli mengusulkan ada strategi 3 langkah. Pertama, komunikasi yang rasional. Para pejabat harus bicara apa adanya untuk membangun kepercayaan. Kedua, aturan harus ditegakkan dengan ketat. Jangan biarkan spekulan memperkeruh suasana. Dan ketiga, yang paling penting, bangun bantalan ekonomi. Perkuat keuangan negara, jadi kalaupun ada guncangan, kita nggak langsung jatuh bebas. Kasus Argentina ini jadi pengingat yang sangat keras tentang betapa pentingnya kredibilitas. Kepercayaan itu adalah aset kita yang paling berharga di panggung dunia. Sekali hilang, akan sangat sulit untuk mendapatkannya kembali. Kita sudah melihat sinyal-sinyal tak kasat matanya. Kita juga sudah diingatkan oleh sejarah. Sekarang, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir yang sangat krusial. Dengan naskah krisis yang seolah sudah ada di depan mata, apakah kita siap dan mampu untuk menulis akhir cerita yang berbeda untuk Indonesia?